Ya, bahasa dimulai aja ya, agak maju aja, terlalu mundur guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKR udah ya? Alhamdulillah udah ya, modulnya juga ya, jadi sakit. Oke, kita lanjut ke materi dulu untuk hari ini, jadi materi tes. Hari itu kita udah bahas mengenai pertemuan 9, udah kalian perbaiki dulu? Udah ya? Oke, ada yang belum sakit? Pertemuan 9 itu yang waktu itu bikin cernih. Yang Dimas maju. Oke, kita lanjut lagi di next slide lagi. Nah, untuk kali ini kalian mau bahas mengenai respon insiden. Jadi selain kita bahas keamanan, kemarin kan kita bahas keamanan, terus mengenai cara kerja solusi ini seperti apa. Nah, ini kita mau bahas mengenai respon insiden dalam kejadian yang nyata. Ada yang pernah terkena malware nggak sih? Pengalaman atau di hack atau di apa gitu akun? Belum ada yang pernah berarti di sini. Terkena virus gitu, ada yang pernah kena virus? Belum 2014 atau 2000 berapa gitu. Kenapa? Pokoknya sering tiba-tiba ada notifikasi guidelines gitu Di laptop atau di handphone. Android atau pas Android? Oke, Android. Berarti baru Dimas doang ya? Yang lain belum pernah? Mau di laptop, mau di HP gitu, pernah nggak? Ini bang, ada wifi-nya ada podcast tuh ada kebiasaan guys. Oh iya ya. Terus kan yang iklan tuh, terus dimusnahkan kan. Terus itu udah bentuk kayak hilangkan iklannya. Punya tiba-tiba download file jelas gitu, yang otomatis terdownload sendiri gitu. Kenapa itu bang? Oke, kita bahas saja kali ya. Itu tuh salah satu yang Dimas alami. Di sini nggak ada lagi ya berarti ya selain Dimas ya. Belum ada yang pernah ya. Kalau bisa sih jangan sampai kena ya. Oke, jadi respon insidennya itu harus seperti apa? Di sini kalian coba kasih tahu aja ya berdasarkan pengalaman juga. Jadi kita ambil kasus saja kalau misalnya kalian mau tanya dulu nih, Anda itu terjadi di sini pada Instagram kan ya, kasus kalian diretas. Nih akun kalian diretas nih tiba-tiba, kalian ngapain dulu pertama? Gak bisa Retas. bilang tuh ganti itu. Gimana kalian ngapain dulu yang pertama kali? Apa? Klarifikasi dulu. Kan bisa kalau kalian cek biasanya kemungkinan besar kalian kelompok. Kemungkinan besar. Kalau masih nyambung ya alhamdulillah, tapi kemungkinan besar kalian tiba-tiba aplikasi ini suruh login lagi. Nah itu biasanya kalian ngapain dulu tuh? Kalau seandainya kalian ngadepin, wih tiba-tiba akun gue hilang nih, Gimana dulu harus password kan? Enggak ya, kita dulu nama sedikitnya apa? Terus kita masukin dari seluruh password. Kalau emang udah email tidak klarifikasi sih. Klarifikasi, oke. Tapi itu hampir benar, Tapi Dimas pernah ngalamin kayak gitu? Nggak pernah ya? Oke, jadi kalian akan kasih tahu berdasarkan pengalaman. Ini kasus real ya, benar-benar bisa work, tergantung kalian juga sih. Jadi kalau Anda Instagram kalian ya terhack gitu loh, dan kalian terlogout, kalian kan bingung ya harus ngapain ya? Mau reset nggak bisa, mau logout di mana juga nggak bisa, ngecek di laptop atau di mana itu juga nggak bisa. Biasanya udah terlogout semua. Dan kalau misalkan kalian coba login, kalau masih masuk ya belum diganti, itu masih bisa selamat sekitar 90%, itu masih bisa selamat. 90% selamat andai autentikasinya nggak diganti. Kalian di sini aktifin autentikasi ya di password. Iya, dua step ya. Jadi ada yang bentuk SMS, autentikator app, sama backup code, kayak gitu. Nah, di sini pentingnya backup code. Ini biasanya kalian mengabaikan.
Kalau di Instagram kalian masih login, itu kalian masih bisa ngeliat 8 kode aktif yang bisa nyelamatin akun kalian. Itu bisa nembus pertahanan yang memang di lock ya. Masih hacker, misalkan hacker masang verifikasi nih, email kalian diganti, nomor kalian diganti, tapi kalian punya 8 digit itu masih bisa banget akun kalian 100%. Tapi kalau kalian biasanya ngabain itu, kalian pada nggak tahu kan ada 8 kode kan di sini. Itu ada, bisa dicek di akunnya. Ada nggak bisa sih kalau dari laptop, itu dari HP bisa dicek di akun masing-masing. Itu ada 8 sebenarnya. Kalau bisa itu disimpan. Seandainya akun kalian kena hack, itu jalur paling cepat untuk melamatin akun kalian. Tapi seandainya kalian lupa semua itu, kan bisa lain lagi. Pertama, memang kalau kalian kejadian yang udah di hack ya, udah diganti nih nomornya, emailnya, ataupun yang lain diganti, itu kalian bisa dengan lupa password dulu pertama. Nah, biasanya kalau lupa password walaupun nomornya diganti, email yang lama tuh masih dikirimin email sama si Meta. Ini Meta ya, jadi kan karena kalian punya Meta. Meta tuh akan konfirmasi dulu email yang lama. Kalau email lama kalian nggak megang, email lama kalian biasanya ini email yang pada dilupain sama kalian. Email yang di belakang itu dilupain dari HP ganti email. Itu udah masalah. Dalam kesalahan untuk kalian. Kalau email lupa, tapi kalau kalian email ingat, itu masih kemungkinan besar masih terbalik akun kalian. Itu masih bisa balik ya. Nah, caranya gimana ya? Dia selalu password seperti biasa. Nanti dia akan kirim link. Nah, itu kalian itu ada tergantung ya. Kalau hacker udah aktifin two step, apalagi two step pakai autentikator app itu kalian jadi tahu nggak autentikator app? Dari pernah pakai nggak sih? Belum ya. Kebanyakan SMS ya. Itu sebenarnya jauh lebih aman karena autentikator itu akan ganti setiap 30 detik kodenya. Jadi nggak kayak SMS ya, ngirim. Kalau autentikator app itu bisa di-download, namanya Google Authenticator. Itu setiap 30 detik diganti kodenya. Nah, itu biasanya kalau hacker manfaatin itu. Karena apa? Kodenya akan beda terus setiap 30 detik. Kalian nggak bakal bisa nebak itu apa. Kecuali kalian yang megang autentikatornya, aplikasinya. Nah, hacker biasanya pakai gitu. Nah, kalau udah sampai ke tahap itu, cara untuk bisa selamatinnya itu cuma 8 kode yang tadi kalian backup. Atau kalian mengajukan namanya mengajukan kalau akun kalian terkena hack. Itu ada di bantuan biasanya kalau lupa password, nanti ada pilihan help untuk mengajukan gitu loh, akun kalian terkena hack. Nah, itu ada beberapa cara lagi di dalam situ. Itu kalau udah stuck banget ya, itu di dalam situ ada beberapa cara lagi kalau ada insiden seperti itu. Pertama, kalau misalkan kalian berhasil nih ingat password yang sebelumnya gitu, sebelum diganti sama hacker, itu kalian entah ingat atau enggak, itu kalian coba masukin aja password yang terakhir kalian ingat. Nanti kalian akan suruh pilih biasanya 10 teman. Nah, 10 temannya itu nanti di DM sama Meta. Bener nggak kalau kalian kenal orang itu? Itu kalau kalian mau ngebalikin akun biasanya kayak gitu. Jadi nanti ada pilihan nih, setelah kalian mengingat password yang dulu, kalian akan disuruh pilih 10 teman. Nanti kalian klik yang mana aja teman yang merasa bisa respon dengan cepat. Kayak gitu. Nah, itu ketika dipilih, nanti teman-teman bakal dapat DM dari Meta. Atau dari diri kalian sendiri itu bener nggak diri kalian. Kalau teman 10 jawabnya bukan, ya berarti akunnya hilang. Berarti nggak bisa buat Iya. suka bercanda itu. Iya, itu nggak boleh bercanda sih, jujur aja. Misalnya udah masuk nih, kan dibilang reject, nggak accepted, ya udah hilang. Jadi kalian nggak ngakuin itu teman kalian, gitu aja. Tapi kalau kalian buru-buru nih, tolong guys, anak ACC 10-10-nya ngakuin semua, itu kemungkinan kalian akan dikasih reset password. Terus kalau akun kedua kita bisa. Kenapa? Akun kedua kita itu reset akun. Kalau akun kedua, ya dan juga sih kalau udah banyak tuh, kalau mau minta tolong nah, Dia ada minimalnya gitu loh kita tulis atau enggak orang akunnya kayak gitu sih. Biasanya dia bakal suruh pilih 5 atau sampai 10 gitu. Jadi bisa mungkin akunnya ya ada follower akunnya lah gitu ya. Jadi untuk guru-guru untuk pendidikan atau gimana kan. Seandainya cara itu nggak bisa juga, andai kalian udah stuck nih, ternyata nggak ada yang akses gua nih, udah 1 hari atau 2 hari, kan kadang di DM itu kan dilihatnya bisa besoknya atau 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, tergantung ya orang, kadang ada expert juga. Nah, itu caranya verifikasi pakai data kalian. Itu biasanya Meta minta kayak gitu.
Nanti Meta akan lihat bener nggak di postingan ada muka kalian, entah di story, di arsip atau dimanapun itu ada muka kalian nggak. Nah masalahnya cowok-cowok ini ngupload nggak pernah ada muka, kayak gitu kan biasanya kan. Yang nggak cowok juga sih, kadang cewek juga ada kan, nggak pernah ada mukanya. Itu Meta juga kadang susah mengalinya. Biasanya kan suruh verifikasi muka, akan ada pakai kamera gitu, ambil beberapa foto dari beberapa sudut, nanti Meta akan bandingin benar nggak ada muka kalian di situ. Entah itu di story, entah itu di postingan biasa atau yang postingan tag-tag kayak itu juga dicek sama dia. Kalau misalkan mayoritas itu muka kalian semua itu kasih ya. Tuh. Tapi kalau misalnya mukain muka kalian sendiri, muka apa anime atau apa ya udah hilang, udah itu nggak bisa balik. Jadi itu cara cara paling terakhir ya, itu tadi terakhir banget. Kalau kalian udah start, itu cara terakhirnya begitu. Anda itu nggak bisa juga, maka kemungkinan besar akun kalian hilang. Itu kasus nyata. Kalau Facebook itu selama itu berkaitan dengan beta ataupun kayak Facebook, IG, WhatsApp itu sama semua di situ. Memang ada nih WhatsApp nih paling sering kena ya kalau WhatsApp ya. Kalau kasus WhatsApp itu kalau kalian terkena hack, kalian jangan buru-buru spam kayak lupa-lupa gitu ya. Itu biasanya kalian akan diblokir. Justru kalian yang dianggap hackernya gitu. Kalau WhatsApp. Jadi emang kalau kasus WhatsApp itu kalian harus nunggu. Kalau bisa insiden yang pertama kali kalian kasih tahu ya teman-teman dekat ya. Biasanya kalau di itu kalau WhatsApp itu dia biasanya minjem duit atau apa gitu suruh transfer gitu. Nah itu cara pertamanya kalian itu nggak bisa langsung ubah password. Kenapa nggak bisa ubah password? Karena hacker sebelumnya itu harus ganti password. Kalau kalian tiba-tiba ngajuin ubah password lagi, kalian dianggap hacker juga. Maka kemungkinan besar akun kalian itu nggak bisa reset password sampai 2 atau 3 hari. Itu yang bahaya. Ini kasih tahu dulu kerabat-kerabat teman-temannya dulu, baru setelah 1 atau 2 jam kalian coba untuk reset password. Dan itu jangan sering ya, kalau kalian gagal itu jangan diulang-ulang terus. Khawatir itu sebagai senang biasanya hackernya, karena kalian nggak punya akses sama sekali. Kayak gitu. Biasanya itu udah diganti sama dia kayak gitu, entah itu two step-nya atau apanya kayak gitu. Jadi coba untuk lebih hati-hati. Kalau untuk WhatsApp itu rawan banget terkena namanya blokir, atau ya blokirnya nggak pernah ada sih, blokirnya itu beberapa jam, tapi itu kan ngaruh ya. Kalau beberapa jam aja dia udah bisa nge-blast untuk pinjam duit ke banyak orang, penipuannya kayak gitu. Nah untuk selanjutnya itu kalau untuk insiden ya, kalau insiden selain tadi akun Meta, untuk akun-akun yang lain itu juga sama, sosial media yang lain itu pasti sama. Nah ini kasus untuk yang di handphone seperti Dimas tadi ngomong, itu kan terkena iklan ya. Nah ini kalau di HP, kalau misalkan terkena virus yang malware ataupun ransomware, itu asalnya itu dari apa yang kalian klik. Contohnya Dimas tadi mau download GTA. Oh cheat GTA, oke, mau download cheat GTA yang ke-download para iklan gitu kan. Saya mau lagi nyatet GTA itu kan. Nah, terus itu kan udah cancel. Terus ada opsi yang lain untuk iklan lagi. Oh, diklik ya? Iya. Kalau nggak jelas. Download kan, iya. Itu ya itu namanya itu termasuk malware juga. Nah, itu jadi kalian harus hati-hati. Untuk malware yang sekarang itu sifatnya udah bukan ngambil iklan lagi, tapi ngunci. Nah, itu. Nah, ketika kalian merasa HP kalian terkena malware ya, di sini tuh malware udah nggak pandang kalian pakai Android atau iPhone, keduanya bisa kena. Tapi memang iPhone lebih dijaga ketat karena nggak bisa download dari luar. Tapi masih bisa kena juga. Kalau kalian tetap ngetik-ngetik iklan ya otomatis bisa kedownload juga. Nah itu yang berbahaya. Nah, ketika kalian kena itu biasanya handphone kalian akan muncul iklan nggak jelas seperti gitu. Kalau kalian suka dapat notif ya tiba-tiba entah penyimpanan kalian tuh habis, RAM kalian habis padahal itu belum. Nah itu jangan sampai kalian klik. Dan ketika kalian benar-benar kena nih mastiin itu biasanya kalian ngapain dulu pertama kali? Andai kalian kena nih handphone nih, itu reaksi kalian pertama kali itu ngapain? Respon insiden kalian tuh ngapain? Restart. Oke, terus apa lagi? Apalagi?
matiin jaringan. Oke, selanjutnya ngapain lagi? Selain matiin jaringan, restart, itu kalian responnya ngapain lagi? Kalau tadi kan kalau kena retas, kalian buru-buru tuh ngaporin, password, dan sebagainya. Nah, kalau HP-nya itu kan gimana? Gitu. Ya, praktek. Reset pabrik, wah mantap banget langsung di reset ya berarti ya. Tapi itu benar sih, benar. Oke, lanjut kalau misalkan pertama respon insiden ya sebenarnya malware itu kan butuh internet ya untuk gerakin ya. Pertama kali yang kalian bisa lakuin itu ya matiin jaringannya dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung di reset ya reset pabrik kita kembali ke pabrik itu nggak usah. Kalian coba matiin jaringan dulu. Kalian ingat-ingat terakhir kali kalian ngeklik atau download apa atau install apa itu biasanya cukup dihapus aja itu udah kelar masalahnya biasanya gitu. Tapi kalau misalkan itu masih nggak hilang juga masih muncul terus gitu loh, itu kalian coba cari di kalian bisa akses folder kan ya kalau misalkan di HP ya, itu kalian coba cari di folder download ada yang ikut ke download nggak yang lain. Biasanya dia nyamar dengan nama yang lain gitu loh, namanya mirip banget yang kalian download tapi bukan itu gitu loh yang kalian download, sebenarnya beda itemnya atau nggak ada itemnya sama sekali. Itu kalian coba cari di dalamnya baru kalian hapus. Anda itu masih nggak kena juga yang jalan terakhirnya yaitu gunakan reset pabrik. Tapi biasanya mereka itu ketika kalian kena malware mereka itu biasanya nggak langsung nunjukin iklan kalau yang sekarang ya langsung nunjukin iklan, tapi mereka rekam diam-diam, rekam tanda artian kamera kalian rekam enggak kegiatan kalian yang direkam. Kegiatannya biasanya dia ngambil data ketika kalian akses MBP itu yang dibaca. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak terlalu sadar gitu loh kalau ada S atau apa, cuma emang berasa handphone kalian jelek banget gitu. Dan ketika kalian buka M-Banking, kalian isi password, nah itu yang direkam. Jadi dia nggak butuh melihat kalian yang fungsi, tapi dia cuma melihat pola kalian fungsi itu seperti apa. Misalnya passwordnya tanggalnya kalian, dia lihat polanya kayak gitu. Tuh, sama dia pakai metode apa yang kalian ketik, ya coba lagi sama dia. Gitu. Dari jarak jauh. Tapi seandainya kalian terkena udah antisipasi, udah coba matiin data, itu biasanya dia nggak bisa kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalian amaninnya caranya seperti itu. Oh iya, absen dulu absen. Dan lupa absen ya. Oke. Untuk yang kasus HP seperti itu kurang lebih ya. Jadi dia pakai cara yang memang diam-diam, tapi kalian sebenarnya masih bisa. Sebenarnya kalau misalkan seperti itu ya kalian jangan gunakan e-banking dulu sih. Baik jangan gunakan e-banking dulu. Sama sosmed juga bisa diretas juga nih. Nah, di sini kan yang pakai BNI nggak? Kayaknya baru beberapa hari yang lalu tuh ada error deh. BNI bukan BNI. Pakai apa? Pakai Wonder nggak BNI? Pakai. Sempat nggak ngerasain beberapa hari yang lalu? Iya 2 hari yang lalu betul. Itu ada kejadian peretasan juga. Coba peretasannya bukan skala besar, makanya cepat ditangani. Nah, itu sebenarnya gara-gara phishing balik lagi itu phishing ke email kalian ini, entah kalian kena phishingnya mau reset password atau mau ngapain gitu salah klik sehingga itu ada korbannya yang sepertinya juga itu dana perusahaan tertarik tiap menit 6 juta hilang gitu. Itu keberhasilan ya. Tiap menit 6 juta rupanya ada salah itu udah berapa miliar kan. Nah itu kalian harus hati-hati gitu. Itu gara-gara phishing setelah dicari tahu. Nah masalah uangnya hilang atau enggak itu nggak tahu digantiin atau enggak ya, karena itu phishing kesalahan sendiri kan. Kalian ngeklik kemudian akses M-Banking, internet banking. Kalau biasanya kalau perusahaan itu pakai internet banking nggak pakai M-Banking, jadi dia pakai browser. Nah itu direkam identitasnya, dicoba lagi kemudian ditransfer langsung ke Brazil juta per menit. Ya baru sadar setelah saldonya udah mulai terkuras. Itu makanya harus hati-hati. Nah kalau untuk laptop, kalau misalnya kalian terkena malware, ini laptop lebih sering ya. Kalau kalian download game bajakan, software bajakan itu sering banget. Nah caranya gimana? Kalau insiden pertamanya, ya biasa seperti biasa itu jangan aktifin jaringan. Untuk kedua itu kalian, kalau di sini biasanya kalian nyimpen data di CD atau di mana?
Itu pengguna Windows ya. Kan ada ya data C sama D kan. Apa pada belum tahu di mana? Di C. Nah, biasanya kalau kalian download file ya itu masuk ke C. Dia akan kunci ke C. Jadi kalau kalian naruh semua di C, sekali kalian kena kunci semua ya udah hilang. Gitu. Makanya disaranin kalian buat partisi baru namanya D. Biasanya ada data D. Itu kalau install pertama kalian ada beberapa pilihan. Kalian mau di fullin ke C semua atau ke D dibagi. Kalau beda partisi itu kemungkinan data kalian masih bisa selamat. Itu kalau yang bagi pengguna Windows ya, ini khusus Windows nih kalian lagi bahas. Ada data C sama D. Kalau virus jalanin software biasanya C. Kalian install software itu di C. Kalian download masuknya ke C. Kalau kalian mau data kalian pindahin ke D. Gitu. Itu caranya. Cara untuk selamatinnya. Yang kedua itu cara selamatinnya ya pindahin ke cloud. Gitu kalau yang penting-penting. Tapi kalau nggak penting-penting banget ya udah nggak apa. Nah untuk data D ini sebenarnya lama banget sampai bisa dia terkunci. Bisa terkunci kalau kalian ngeklik lagi, kemudian virusnya malah dipindahin ke data D. Itu bisa terkunci. Nah kuncinya itu kayak gimana? Kalau kuncinya itu dia pakai BitLocker. BitLocker itu artinya satu habis kalian dikunci. Mau kalian akses apapun itu kekunci, itu nggak bisa diakses lagi. Nah itu udah dienkripsi datanya, kalian cuma bisa buka kunci itu kalau kalian punya kunci. Biasanya suruh kalian pakai Bitcoin. Nah untuk respon insiden seperti itu ya kayak tadi ya, matiin jaringan pelan-pelan. Jangan pindahin yang dari C kalau udah kena ke D, jangan dipindahin. Misalnya kalian nih data dia udah selamat nih, yang dari C malah dipindahin ke D, ya udah buka. Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan dipindahin, diemin aja dulu. Kalian ya ngeliat nggak apa-apa, asal jangan eksekusi apapun. Nah itu untuk antisipasi kalau laptop kalian Windows. Tapi kalau laptopnya macOS itu biasanya lebih kuat lagi karena memang itu dasarnya yang pakai Unix ya. Jadi dia udah ngunci di mana-mana itu di privacy, di kunci otomatis. Kalau Windows kan lebih terbuka lagi, jadi lebih mudah lagi. Tapi sekarang memang yang terbaru yang Windows 11 pada pakai Windows 11 atau Windows berapa itu? 11 semua ya. Yang 11 itu dari Windows Defender yang memang jauh lebih kuat lagi. Jadi kalian nggak usah takut banget karena memang kalau kalian salah download biasanya udah otomatis ada warning gitu. Pernah lihat nggak kayak gitu? Download sesuatu tapi gagal karena warning atau apa kedetek muncul Windows Defender. Ya kayak gitu berarti kalian salah download atau memang yang kalian download itu emang ada malware ya. Ya lanjut lagi deh. Ini itu prosesnya lanjut lagi. Oke, kalau mulihinnya ya itu seperti tadi ya caranya di D kalian pulihin, tapi sebisa mungkin yang data D dibawa ke eksternal. Jangan kalian buka-buka lagi dalam laptop. Tahu kan eksternal seperti apa? Flash disk atau hard disk eksternal atau cloud kayak gitu. Itu sebisa mungkin pindahin ke sana semua. Sama handphone juga kayak gitu. Foto-foto kalian taruh di cloud, iCloud atau Google Drive. AirDrop Drive kan itu bisa dipakai ya. Jadi kalian pakai untuk backup cadangan. Kalau kalian full percaya di HP semua, ketika kalian kena malware ya hilang semua udah. Jadi harus hati-hati. Oke, next lagi ke ini kali ya, teman yang 11 tipenya. Indah. Indah. Bukan sama. Ngomong di grup aja kalau misalkan itu atau setan atau ada ya, ada lupa. Lanjutan itu ada lagi nggak yang malah selain Dina? Kan juga lo boleh di komentar ya. Oh, komentar itu. Di chat dulu dan ntar di up ke grup ada biar sama apa? Pasti bisa kok nggak bisa. Dia pasti bisanya nggak bisa. Nggak bisanya kenapa tuh? Buat gambarnya nggak bisa.
yang di sini. Iya. Oh, apanya? Diklik nggak bisa atau gimana? Iya, diklik Oh, yang diklik nggak bisa. Oke, oke. Coba siapa aja Ina yang belum bisa? aku juga udah mulai dari komentar yang komentar. Coba sebentar ya, diklik ya. Yang belum submit nanti diperpanjang sampai minggu depan ya. Oke, batasnya minggu depan ya. Yang belum submit, Itu modul 1 aja atau 1 2? kalian sampai modul 2 juga belum berarti? Modul 2 kan yang personal itu. Iya, itu juga belum berarti. Belum. Oh, ya udah berarti 2 Maya dibuka sampai minggu depan. Yang paling Udah dibuka Maya? Itu nanti yang video tadi di-share ya.
Ntar di play aja Maya, abis ini ya. Oke, untuk pertemuan 11 ini kita bahas hari ini. Jadi yang tadi kan 10, nah ini 11. Lebih ke arah kebijakan mengenai keamanan informasi ya. Jadi ada satu video nanti kita coba tonton sama-sama ya. Ada resolusinya. Udah diperpanjang ya, coba disapir. Coba sih. Bentar ya. All day about cloud security, physical security. Ini salah satu video dari Video Data Center ya. Today I'm on a Di mission balik here teknologi Google yang kalian pakai sehari-hari termasuk to ini. protect customer data at its physical Google data center. Let's go. Yeah, I think there are 6 layers of security here. Security layer 1 refers to the property boundaries, and that includes signage and fencing. But things really start to get interesting when it comes to layer 2, also known as the secure perimeter. And that includes the maintenance intake, which I'm about to bring down. Hey, how's it going? The layer 2 has a lot of security features, ranging from smart fencing to overlapping cameras to 24/7 weather controls and more. I'm on my way to meet some experts who are going to show me how. Stephanie, Corey. I just passed the main gate and I saw cards and cameras, but what cards and things that I didn't see? Yeah, there's actually a lot of technology and operations going on behind the scene. So from the time that you're on site, we know that you're here and we're able to do correlation analysis of where you've been. We have guards in vehicles. We have some guards on foot. There's also the vehicle crash barrier that's designed to stop a fully loaded truck crashing through the front entrance. Ricky, can you tell me more about what's unique about the fencing? This particular fence is an anti-crime fence. It's also equipped with fiber. The technology tells us if someone's near the fence or touches the fence. So we use thermal cameras and standard cameras to look able to see video footage at night just as good as we can. Building access. Just so you know, I'm still nowhere near the data center. That's a few more layers deep. Let's head inside. So you pass through the gate and you come into our secure lobby. You have your we know that to you, but if someone happens to lose their card, what we want to make sure is that it's actually you've shown up. With iris scan, we can authenticate that it's actually you along with your ID. One thing that's a little hard to get used to when you visit a data center is the secure area.
Layer 4 includes the Security Operations Center, or SOC, video that is monitoring the data center 24/7, 365 days a year. So it sounds like you've been keeping them very busy today. Yes, yes, I do. So the doors, the cameras, batch readers, air scan, everything is connected here. This is the brains of the security system. So if there's anything out of the ordinary happening, they have to be able to pick that up. If you think back about layer 5 with the data center floor, less than 1% of Googlers ever get to set foot in here. So right now, I'm feeling kind of special. This is truly a as needed only access area, meaning that only the technicians and engineers that have to be there to maintain, upgrade, or repair the equipment are ever allowed there. And do Googlers or anyone have access to the data? We have access to the devices, but the data that is encrypted, and our customers can issue and keep their own encryption keys. And we do this because protecting the privacy and the security of our users' data is our highest priority. The mysterious layer 6, where disks are erased and distributed, drives that type disk floor is with your books, which means that only technicians assigned to this room from the locker to either erase or destroy them. Yes. You see that? You didn't think these 6 layers of security are enough? Google Cloud actually has 2 security testing programs in place. One hires companies to try to break into data center sites from the outside, and the other tasks Googlers will try to break security protocols from the inside. And getting out of data center is arguably more harder than getting in. Because everybody has to go through full metal station each time they leave the data center floor. Cloud complies with over 40 global standards, regulations, and certifications, and the commitment to constantly test, optimize, and improve systems makes it clear and secure. Now, how can I get out here? Yang pasti bisa udah dibenerin ya. Baru dicoba. Lanjut lagi, tadi itu ada data center milik Google, tapi lebih ke arah keamanannya ya. Jadi itu ada 6 layer. 6 layer itu ini sesuai dengan pertemuan 11, yaitu tentang kebijakan setelah kalian merespon insiden yang tadi. Nah, itu seperti apa? Si Google ini menerapkan nggak cuma yang tak terlihat ya, tapi yang terlihat mata itu juga dipikirin sama dia. Ini semua demi untuk melindungi data si pengguna, termasuk kalian. Jadi kalau misalkan kalian berpikir sesulit apa untuk menembus keamanan Google, ya maka sesulit ini. Makanya dia sampai buat sayembara bagi siapapun yang bisa hack, menemukan celah keamanannya, kalian akan diberi jutaan dolar gitu. Nah, siapa juga yang mau tembusin karena nanti keamanannya seperti itu ya.
Jadi untuk secara fisik itu dia menerapkan zero antitrust. Berarti walaupun level pimpinan itu nggak bisa mengakses data pengguna kayak gitu. Jadi hanya orang tertentu aja. Dan setelah hard disk misalnya rusak nih, ada hard disk rusak yang nyimpen data kalian, itu hard disknya nggak dijual lagi. Kalau kita kan kalau ada barang yang udah rusak masih bisa dijual ya di lock ya. Kalau dia itu dihancurin saat itu juga. Jadi tadi itu ada mesin penghancurnya. Setiap hard disknya diganti itu nggak dibenerin tapi dihancurin. Jadi diganti yang baru. Nah, untuk keamanannya itu dia ini salah satunya di Indonesia juga udah ada ya, Google Data Center, tapi nggak ada satupun yang kita ya yang tahu lokasinya di mana. Paling kita tahu Google Office ada di mana di Indonesia, tapi data centernya nggak ada yang tahu itu di mana. Termasuk AWS, Microsoft, itu nggak ada yang tahu. Padahal dia bikin data center yang besar di sini. Karena memang itu salah satu keamanan ya, jadi nggak ada satupun yang boleh tahu itu lokasinya di mana selain karyawan itu sendiri. Dan karyawannya memang buat perjanjian ya, untuk kerja di situ itu nggak boleh bocorin informasi apapun termasuk lokasi data centernya. Nah untuk layarnya ini memang ada 6, dimulai dari yang fisik ya, dari depan sampai akses masuk ke dalam itu dia pikirin baik-baik. Nah, ketika termasuk untuk yang online ya, ketika ada yang down ataupun seperti apa itu dia udah pikirin sedemikian rupa sehingga sampai saat ini tuh Google masih jadi nomor 1. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjut lagi ya. Oke, kalau untuk masalah regulasi itu sebenarnya masing-masing perusahaan itu memang udah menerapkan ya, taruh dulu ya. Itu masih belum. Nah, untuk menerapi regulasinya masih udah ngajutin ya, itu tergantung ya kalau ada kantor apa enggak. Dengar-dengar katanya Cloudflare mau diblokir di Indonesia. Kalian udah dengar belum? Ada banyak kayak layanan ya. Sebenarnya blokir Cloudflare-nya aja itu udah cukup sih. Habis itu udah kalian nggak bisa akses Canva, nggak bisa akses Roblox, ChatGPT juga nggak bisa lagi. Ya cukup akses si Cloudflare karena ada yang tahu Cloudflare di sini itu apa? Yang belum lama ini tuh sempet down. Ada yang tahu Cloudflare itu apa? Pernah dengar tapi mungkin nggak tahu kali ya. Jadi kalau Cloudflare itu sebenarnya itu DNS, iya DNS Domain Name System. Kalau kalian mau akses domain ya, misalkan website, kalian ngetik kan shopee.co.id, tokopedia.com. Itu aslinya nggak begitu, itu nggak ada namanya. Aslinya itu angka. Kan kalian nggak mungkin ya ngetik angka acak kan, kalian bakal lupa kan. Makanya dikasih nama, namanya itu Tokopedia, Shopee, kayak gitu. Nah, nama itu disebut DNS. Nah, salah satu yang paling besar yang nanganin itu namanya Cloudflare. Cloudflare itu 20% internet di dunia dipegang sama dia, jalur backbone-nya. Jadi dia itu infrastruktur terbesar yang punya kabel di bawah laut ngebentang di seluruh dunia ini begitu. Nah, 20% itu masih dipegang sama Cloudflare. Sisanya dipegang sama Google, terus sisanya sama Microsoft. Nah, sisa yang terkecilnya itu disebarin untuk apa? Untuk ISP kalian, internet kayak Persmedia, IndiHome. Nah, itu level-level kecil. Kalau misalkan level 1 itu jalur pertama internet atau backbone internet itu masih dipegang sama Cloudflare, Google kayak gitu. Untuk Microsoft yang mungkin kecepatan internet mereka itu udah bukan Mbps lagi tapi terabyte second. Jadi itu beda ya internet perumahan sama internet Google. Kalau kalian pikirnya internet Google itu masih pakai IndiHome atau apa itu udah enggak. Justru IndiHome yang beli dari mereka gitu. Mereka ini yang punya struktur kabel bawah laut. IndiHome numpang. Jadi misalkan dia beli 10 Gbps, nanti dibagi tuh, dijualin, ada yang 30 Mbps, paketnya kayak gitu-gitu kan. Nah itu dibagi untuk dijualin ke kalian. Jadi bisa dibilang ISP kalian itu udah termasuk di level 3, level 3 internet. Jadi itu udah internet yang udah dibagi-bagi-bagi sebenarnya. Nah, kalau untuk yang pertama itu level 1 itu memang masih dipegang oleh induk raksasa ini. Makanya ketika
dia tumbang, ya otomatis yang lain tumbang gitu. Jadi pemerintah mau blokir Cloudflare ini sebenarnya agak lucu ya, lucu itu efek dominonya itu luar biasa. Satu itu diblokir, maka kemungkinan besar Tokopedia, Shopee itu akan mati juga gitu. Kemungkinan besar itu akan mati juga karena hampir semuanya itu pakai hal seperti itu ya. Nggak mungkin dia nyediain Shopee untuk narik kabel di bawah laut sepanjang untuk ngiterin bumi kayak gitu, itu nggak mungkin. Jadi dia biasanya pakai layanan pihak kok kayak Google seperti itu. So, kalau diblokir itu memang ya sedikit lucu ya, karena memang aneh aja gitu kalau mau blokir si Cloudflare. Karena ya dampaknya kayak tadi, Canvas itu nggak bisa dibuka, Canva atau ChatGPT itu nggak bisa dibuka. Ya itu ngaruh banget kan ya untuk sekarang kan. Terlebih kalian yang biasa untuk desain untuk bisnis kalian itu akan hilang. Ya yang rugi bukan Cloudflare sih. Cloudflare mah nggak bakal rugi kalau misalnya diblokir dari Indonesia. Paling berkurang sedikit. Tapi yang rugi ya Indonesia itu sendiri. Tuh. Terus untuk regulasi mengenai keamanan ya, Cloudflare juga itu termasuk aman. Cuma memang yang kemarin itu kasus Cloudflare yang kalian tahu ya, kalau kalian belum dengar, jadi Cloudflare kemarin itu sempat tumbang. Tumbangnya itu sebenarnya bukan diserang, jadi Cloudflare itu dia tumbang karena karyawannya sendiri. Gitu. Nah, karyawannya kenapa? Jadi karyawannya ada yang melakukan update jaringan. Tapi memang entah kenapa ketika diupdate, dia reboot softwarenya, nah itu malah nimbulin kerusakan di seluruh global. Makanya dia jadi jatuh. Itu sempat beberapa jam itu ChatGPT itu nggak bisa dibuka, Twitter pun nggak bisa dibuka, gitu. Mungkin kalau ada yang main platform X itu kalian sadar malam-malam waktu itu tuh nggak bisa dibuka, ChatGPT juga, Canva juga, Spotify juga nggak bisa dibuka. Kenapa YouTube masih bisa? Karena YouTube punya jalurnya sendiri. YouTube nggak pakai Cloudflare. Nah, untuk selain itu juga untuk masalah internet ya, belum lama ini juga kalian pernah dengar kan ya, Starlink buka akses gratis di Sumatera ya? Iya. Ya kan ya, oke. Nah, kalau Starlink ini memang kasusnya beda sama internet biasa ya. Kalau internet biasa yang kalian gunain di rumah, ada yang pasang modem WiFi nggak? Di sini. Ada ya. Nah, itu sebenarnya kalian lagi pakai yang namanya jaringan via fiber optik. Fiber optik itu seperti apa? Itu kabel yang dalamnya isinya kaca. Kalau kalian tahu ya, internet di rumah kalian itu sebenarnya pakai fiber optik jaringan kaca. Makanya kalau kabel kalian injek atau bengkok, otomatis mati internet kalian. Nah, itu sebenarnya kalian lagi pakai internet yang lewat laut, kabel bawah laut. Nah, itu salah satunya itu yang dijual oleh layanan yang megang backbone tadi yang kalian bilang. Nah, itu kalian lagi manfaatin internet dia. Tapi kenapa Starlink itu bisa dipakai yang waktu bencana, bukannya internet wifi modem kayak gitu? Karena Starlink ini dia via satelit. Jadi mau ada bencana tsunami, mau ada apa itu dia nggak akan ngaruh, kecuali ketimpa meteor atau apa gitu ya kan, diserang alien atau apa ya di atas sana, itu baru error. Tapi kalau enggak ya udah aman-aman aja. Dan itu makanya dibuka gratis di sana untuk bencana ya. Itu membantu banget, cuma memang ada segelintir orang yang malah suruh bayar gitu kan. Oke, mengenai ini ada pertanyaan nggak sampai di sini sebelum kita ke kuis ya? Di share apa ya? Oke, silakan join ya.
Ini udah join semua? Udah bisa di start ya? Udah. Oh belum. Ya oke. Izin. Benar ya? Udah semua ya? Oh belum nih kalian belum. Udah. Dari sini. Cikat aja lo bener. Widih, Habib mantep bener ya.
Udah nih, udah belum nih? Udah nih ya. Siapa yang pertama? Mas Mepan? Oke. Banyak banget ini yang salah. Apa jelasin soal-soalnya? Ini kenapa nih anti cheating nih nyala nih? Ambil alih lagi Pak ya? Bagi yang belum submit atau belum ngerjain yang modul satu sama dua ini buka kembali, jadi kalian bisa submit lagi. Bagi yang ketinggalan atau belum ngerjain itu masih ada kesempatan sampai minggu depan. Jadi katanya Pina itu belum submit, jadi coba disubmit lagi. Ada yang belum submit lagi selain Pina? Kalau belum submit segera disubmit ya, sampai minggu depan waktunya. Jadi kalian bisa. Jangan lupa di submit ya. Oke, sudah ada yang ditanya lagi selain itu? Udah cukup ya. Kita foto dulu ya. Oke.
Ano si Maya? Absen, biar ya. Dah, ayo satu, dua, tiga, ketiga ya. Satu, dua, tiga, dah. Oke, thank you. Thank you, Erin, sudah Hey guys, good. Iya, yang namanya iPhone itu siapa ya? Ini iPhone, terus kontak X ini siapa? Oh, biasa ya. Itu tanya aja deh. Ntar kalau nggak di absen ini bingung. Hanya iPhone kok. Kalau misalkan mungkin dari sini, sampai yang habis.
naik ke atas di bawah misal itu loh. Tapi dia mau berangkat investasi kawan. Bisa dan dia jauh banget masuk bilang dia konsumsi sendiri ya yang itu cuma satu kali kita berapa kita yang kawan maksudnya habis awal kontak kalau sebalik waktu yang